Orang yang sudah bertobat, sudah terima Yesus, itu di hadapan Allah mahal. Dengar firman Tuhan sama-sama. Sekarang kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Hamba yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan pakai hambamu. Pikiran hati kami, bahkan ruangan ibadah kami mohon Tuhan jauhkan dan singkirkan daripada kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur pada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan untuk teks pagi hari ini kita dengar, yaitu Injil Lukas dari ayat 15 sampai ke 32. Itu dia menceritakan satu bagian itu. Dan silih berganti di sini Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Itu dia ceritanya menyambung perumpamaan tentang domba yang hilang, terus tiram yang hilang, terus anak yang hilang. Jadi dia perlu ceritanya, intinya satu, tapi ceritanya ada 3 topik atau 3 gambaran. Sebelum ke sana saya ingin membaca, yaitu Injil Lukas. Ini mulainya dari mana, cerita ini munculnya dari mana. Jadi saya coba membaca Injil Lukas dulu. Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 27 hingga 32. Saya akan membaca. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Lalu ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi ke luar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Saya akan lanjut membaca perikop, dan ini cerita lanjutan, yaitu mulai dari ayat 8-10 itu satu, dia ada hubungan tapi satu bagian cerita, tapi dia punya bagiannya atau dia punya topik cerita ini atau topik perumpamaan ini, dia 3 bagian atau 3 topik. Itu tentang domba yang hilang, terus diram yang hilang, kemudian anak yang hilang. Dalam bagian firman Tuhan ini, jadi 3 topik ini dia punya ceritanya, dia ada hubungan dan dia menyambung. Ada hubungan dan dia menyambung cerita itu. Tapi dia ada 3 bagian atau 3 cerita ini, tapi mengarahnya ke satu pokok. Bagian ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya pilih tema pendeknya begini di sini. Bertobat. Yesus datang dari sorga, Yesus Allah, tetapi datang ke dalam dunia hanya kalimat. Dia menantikan sampai sekarang. Mengapa Yesus tidak datang cepat?
Padahal orangnya sudah bosan. Kenapa Yesus lama-lama? Kenapa Yesus tidak bisa datang? Kata kunci di sini, Yesus menantikan kepada setiap manusia. Yesus menunggu hanya kata ini. Harus bertobat. Tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Tidak ada alasan yang lain. Jangan sampai setiap orang, setiap manusia, jangan sampai keliru. Kenapa Yesus datang lama sekali? Kata kunci. Bertobat. Kata bertobat di sini atau berbalik, kemudian menyesal. Menyesal karena salah. Menyesal karena salah. Setiap manusia kalau menyesal, itu sesuatu yang salah. Salah bicara, salah kata, salah melangkah, salah kerja, salah makan. Salah makan akibat lalu kita sakit. Kemudian kita menyesal, kenapa barang ini saya makan sampai gara-gara ini saya sakit. Jadi kata bertobat di sini itu sesuatu yang salah. Bagian ini ada 3 bagian. Kita melihat firman Tuhan. Jadi bagian yang ke-1 itu dari pasal 15 ayat 1 sampai 16 itu adalah satu bagian. Jadi di sini cerita Alkitabnya. Bagian yang pertama itu cerita Alkitabnya begini. Jadi Alkitabnya ada satu orang ini, Yesus memberikan perumpamaan ini. Ada satu orang ini dia mempunyai 2 anak. Lalu anak yang bungsu ini, adiknya ini, dia meminta segala kekayaannya atau harta milik dari bapak itu. Dia menawarkan kepada bapaknya, harus bagi harta yang menjadi hak milik kami atau hak warisnya, harus bapak bagi, dan kami akan menggunakannya. Menawarkan kepada orang tua, lalu orang tuanya ini bagi kepada mereka. Kemudian yang si bungsu ini atau adiknya ini, cerita Alkitab di sini, dia menjual semua apa yang haknya dia itu, dia menjual semua. Kemudian dia pergi ke kota yang jauh di sana. Kemudian uang yang dia miliki itu dia menggunakan hidupnya seperti apa? Dia berpoya-poya di sana, kata cerita itu. Itu dia ceritakan. Dia ceritakan sampai ayat yang ke-16. Dia buat pesta, bersukacita. Dia memanggil semua tetangganya. Karena dia merasa bahwa anaknya sudah kembali. Jadi firman Tuhan ini, Yesus mengarahkan kepada Alkitab di sini. Yesus mengarahkan di situ ada kata orang-orang Farisi. Kemudian di sini ada orang-orang ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Jadi orang Farisi dan orang ahli Taurat ini irabon mutima kenteme yune cerita Yesus webne yogo begino berani itu yang ngarayu. Cerita Alkitabnya adalah orang Lewi, pemungut cukai, penagih pajak yang duduk bersama-sama itu. Mereka ceritakan bersungguh-sungguh, tapi Yesus sengaja membawa cerita alikan ini kepada orang. Yang seharusnya cerita ini kepada orang yang duduk sama-sama itu, yang Lewi pemungut cukai itu. Jadi pandangan atau gambaran orang Yahudi atau orang Farisi, kemudian orang ahli Taurat, orang-orang yang seperti itu tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya. Dianggap mereka itu tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Jadi mereka anggap bahwa orang-orang ahli Taurat ini, mereka menganggap bahwa orang-orang yang lebih hebat, yang di hadapan Allah, itu orang-orang ahli Taurat, orang-orang imam-imam itu. Lalu kenapa Yesus bisa duduk sama-sama dengan orang berdosa ini? Sebenarnya tidak layak. Sebenarnya tidak layak. Tapi pada saat itu Yesus melihat. Dan Yesus berkata, ayat ini berganti di sini, berkata, 1000 malaikat di surga bersorak karena ada satu orang berdosa yang berdosa.
Mengapa cerita Alkitab orang tua ini dia ada disadarkan? Syukurannya, pestanya. Karena anak ini dia bisa kembali. Anak itu bisa kembali. Sedangkan cerita Alkitab silih berganti tadi, ada satu orang mempunyai 100 ekor domba, tapi 99 lainnya ada, tapi satu ini hilang di gunung di sana, dan yang pemiliknya ini dia bisa dapat kembali, lalu dia bawa kembali. Lalu cerita Alkitab lanjutannya, 99 ada yang ada di rumah itu, mereka tidak memerlukan pertobatan. Dan satu orang ini bertobat. Sehingga yang bertobat itu yang dihargai Allah. Yang sudah bertobat itu yang dihargai. Orang yang sudah bertobat, sudah terima Yesus, itu di hadapan Allah mahal. Dengan firman Tuhan sama-sama. Tapi di hadapan Allah, Yesus melihat satu orang berdosa yang sudah bertobat itu, di hadapan Allah itu mahal. Di hadapan berapa ribu malaikat itu mahal. Layak diadakan syukuran itu. Layak menerimanya. Layak menerima pujiannya. Domba yang hilang bukan di sana, tapi domba hilang di gerejanya sendiri. Domba yang hilang di rumahnya sendiri. Domba yang hilang di kamarnya sendiri. Mama nih tidak masuk gereja bertahun-tahun. Om ini tidak pernah masuk gereja bertahun-tahun. Makan sama-sama, tapi dia punya jiwanya bagaimana? Jiwanya masih hidup atau paham? Seperti apa? Bukan dia jauh sana. Dengan saya penginjilan bukan jauh sana. Penginjilan di rumah. Jiwanya ada di rumah, di gereja. Saya harap kita di Masih Lembuper, Tuhan melihat kita tidak hilang ya. Jiwa rohani kita semua sehat. Ya, tidak ada yang mati. Baik, firman Tuhan di bagian ini, tema firman Tuhan bertobat. Kata bertobat berarti berbalik, tinggalkan dosa, kemudian menyesal, tidak mengulang. Kemudian bagian yang pertama itu melawan, berarti menghabiskan hidupnya, melawan Allah, berarti menghabiskan hidupnya hanya untuk dunia, menghabiskan nafas hidup ini hanya untuk dunia, mempermain-main hidup ini untuk dunia, untuk melaksanakan untuk dunia, hidup ini untuk dunia, untuk umum, melaksanakan sehari-hari untuk dunia, menghabiskan hidupnya hanya membiarkan hidupnya hanya sia-sia. Kemudian yang kedua itu atau dan bagian yang kedua menyadari berarti selagi kita hidup ini, apakah saya masih lakukan atau saya sudah kembali? Saya sudah di mana? Saya sudah pindah atau masih tetap? Itu yang maksudnya. Kemudian menyesal, rasa bersalah, menyadari, harus sadar. Bagian yang ketiga, kalau kita setelah sadar, berarti setelah sadar lalu kita kembali. Tuhan merangkul kita kembali, kita bertobat. Sekarang terakhir Tuhan menantikan kita, hanya berbalik ini. Terus menerus sampai saat ini Tuhan ini berbalik itu. Sebagai kesimpulan begini, sebagai kesimpulan hidup kita ini, sebagai kesimpulan hidup kita ini, hidup di dalam dunia ini, hidup itu umum. Hidup itu umum. Ini itu umum ada. Tetapi apa bakmi? Saya terima itu. Itu bukan umum lagi. Itu pribadi. Dia masuk sudah masuk. Tidak ada umum. Apa bakmi itu umum lagi. Mereka pribadi ada. Amin. Apa bakmi itu pribadi, bukan umum, bukan sama-sama. Itu menjadi pribadi dan sudah menjadi milik Allah. Itu sudah milik Allah. Orang
sudah terima Yesus, itu menjadi milik Allah, bukan umum lagi, bukan sama-sama. Itu sudah menjadi milik Allah. Itu menjadi pribadi, tidak bisa bagi tenang. Tidak bisa bagi tenang. Lahir umum, hidup untuk umum. Tapi kalau sudah bertobat, itu pribadi. Kalau kematian bukan umum, kematian itu pribadi. Ya, kematian itu pribadi. Tapi sama-sama ramai-ramai kan, mari kita mati sama-sama, tidak bisa. Kalau soal kematian itu pribadi. Tapi kalau bertobat, kalau kita terima Yesus, itu pribadi. Sekarang ini pertanyaannya. Pertanyaan bagi jemaat ini, apakah kita hidup pribadi atau hidup umum? Jadi pertanyaan itu sebagai jemaat ini, hidup kita sekarang ini hidupnya umum, tiara masih umum tuh ya, atau sudah menjadi hidup pribadi. Itu pribadi yang sudah bertobat, berarti sudah jadi milik Allah. Ini menjadi pertanyaan.